gimana tuh hancurnya orang tua gitu, udah ngebangun kepercayaan ke anak sampai akhirnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel bersama gue Inka di Movinka. Ya, jadi sekarang gue mau nge-review sebuah series yang tayang di WeTV Original berjudul Little Mom. Positif. Satu tanda ini adalah awal dari lembar baru dalam hidupku. Gimana mau sekolah kalau kamu hamil, ha? Gagal kan jadi orang tua, gagal! Kalau ketahuan hamil, kamu pasti dikeluarin dari sekolah. Dianggap Disutradarai oleh Guntur Sahrianto dan merupakan produksi dari Hitmaker Studio. Jadi series ini tayang kemarinnya belum lama, 10 September ini, setiap hari Jumat jam 6 sore dan terdiri dari 13 episode. Untuk jajaran cast-nya ada Natasha Wilona sebagai Nora, lalu ada Al Ghazali sebagai Kinan, dan juga Teuku Rasya sebagai Yuda. Bercerita tentang seorang cewek cantik di sebuah SMA bernama Naura. Dia selain cantik juga pintar, ketua OSIS, dia rajin belajar. Nah, dia itu sebenarnya nggak boleh pacaran sama orang tuanya karena dia harus serius belajar, pengen jadi dokter anak. Dan dia punya pacar seorang cowok ganteng anak basket bernama Yuda, ya di Backstreet. Dan suatu hari dia melakukan sebuah hal yang ya ada kekhilafannya dia ya, sehingga akhirnya dia hamil di luar nikah. Konflik bermulai ketika cowok yang selama yang dipercaya si Yuda itu ternyata tidak mau bertanggung jawab, orangnya ya gitulah gitu, sayang tapi cemen gitu. Sampai satu hari dia akhirnya juga deket sama salah satu temennya juga nih, satu sekolah yang sama, yaitu Kinan yang diperankan oleh Al Ghazali, seorang cowok yang ganteng, tajir tapi bandel, pembuat onar yang diem-diem juga naksir sama Naura gitu. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Ya, ini karena baru ada 3 episode, jadi ya gue baru bisa ngasih ya impress dari 3 episode yang gue tonton aja dulu nih ya. Sebenarnya ya tema tentang kehamilan remaja itu ini bukan yang film yang pertama ya, pernah ada juga kan, kalau dulu film ya itu 2 garis biru, pernah ada juga dulu zaman sinetron ya, ada pernikahan dini, nah kayak gitu. Nah ini kalau ini sebenarnya ya temanya mirip tapi beda nih gitu, beda. Kenapa bedanya? Oke, untuk hal yang gue suka dari series ini, dari trailernya aja udah kelihatan kayaknya tuh production value-nya tuh besar gitu loh, budgetnya besar, terus kayak sinematografinya bagus, cakep, kayak niat banget menggarapnya tuh, niat gitu untuk ukuran series ya. Terus kamera movementnya juga yang berputar-putar kayak gitu, meskipun menurut gue agak sedikit kebanyakannya, mungkin bisa dikurangin dikit. Shoot dari atas mungkin ngambilnya pakai drone. Terus gue juga suka di sini backstory-nya itu masing-masing karakternya tuh kayak jelas gitu loh. Kenapa si Naura punya cita-cita pengen jadi dokter anak, terus si Selin, bahkan si karakter antagonisnya namanya Selin, kenapa dia jadi cewek jahat di sekolah, itu karena memang dia background di rumahnya itu dia orang tuanya tuh yang keras banget sama dia, harus mental juara, kalau dia gagal dikit dia tuh bakalan dimarahin sama orang tuanya, dibanding-bandingin terus sama kakaknya gitu. Bahkan sama-sama juga nih kayak karakter si Kinan gitu ya, kenapa dia jadi kayak anak-anak bandel gitu, karena ya orang tuanya broken home, saling egois segala macem gitu. Karakter Yuda yang kenapa dia meninggalin si Naura itu ya karena dia pengen mengejar cita-citanya jadi atlet basket. Pokoknya karakter kita tuh kayak dari episode 1 aja itu masing-masing kita udah bisa kayak kenal dalam gitu orang-orang kayak gimana. Terus gue suka lagi di sini si karakter Kinan peran Al Ghazali itu kan dia selain tajir, dia kayak di rumahnya tuh ada alat musik segala macam gitu ya. Terus dia pas lagi dia marah-marah tuh lucunya, kalau cowok biasa kan wah dia pelariannya tuh kayak main gitar udah biasa, main drum itu biasa, ini tuh main piano, Bo, gila. Rontok banget tadi cowok bisa jago main piano gitu. Terus gue juga suka di sini acting para pemainnya, terutama Natasha Wilona, gila sih dia tuh kayak mendalami banget gitu loh. Dia kayak believable jadi cewek ketua OSIS yang pintar, yang dia sebenarnya kenapa dia bisa hamil tuh ya udah dia hilaf kayak gitu. Terus sedih-sedihnya dia, galaunya dia, gimana dia harus ketakutan menghadapi orang tuanya yang kecewa, nangis-nangisnya. Terus juga untuk Al Ghazali juga cocok lah memerankan sebagai Kinan. Nah untuk si Teuku Rasya ini gue awalnya ngeliat itu kayak kayak masih main aman aja gitu, belum kuat gitu karakternya, kayak actingnya masih awal kurang lah. Tapi pas dia udah mulai ya perkembangan karakter, gimana dia marah, dia akhirnya ya dia kayak cowok pengecut lah gitu, mau lari dari tanggung jawab, itu udah kayak oke, kayak dia pasti meraninnya gitu. Terus untuk
cast pemeran orang tuanya juga suka karena bukan aktor artis yang itu lagi gitu loh, ngerti kan lo gitu. Jadi ada Indra Brasko, ada juga Randy Bragi gitu ya. Gue juga suka kayak plotnya tuh kayak rapi banget gitu dari awal sampai akhir. Lo bakal nemuin clue gitu ya, hint-hint itu dari awal. Oh kenapa misalnya ketika ada adegan waktu si Nora kan disuruh tes pack sama ibu gurunya kan, diaduin kalau jangan-jangan dia hamil gitu. Terus akhirnya kenapa akhirnya bisa si hasil tes pack itu bisa negatif, itu udah dari awal tuh dikasih lihat, oh ini loh solusinya kenapa dia bisa nggak ketahuan sama ibu gurunya. Pokoknya kayak detail-detailnya tuh serba mateng gitu loh. Jadi tuh ini kayak dibanding series remaja lainnya ya di WeTV gitu, kayak sebut saja kayak Antares atau Kisah Untuk Gary, kayak gitu-gitu tuh ini lebih dalam lagi gitu loh pesan moralnya, ngomongin ya gimana jangan berhubungan di luar nikah gitu loh. Namanya kehamilan remaja itu sangat beresiko banget, nggak cuma bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungannya gitu. Kita bisa ngeliat juga nih jangan hanya dari sisi remaja, dari sisi orang tuanya gitu kan. Kayak gue kan sebagai orang tua juga, gimana tuh hancurnya orang tua gitu udah membangun kepercayaan ke anak sampai akhirnya kayak gitu. Dan yang apa ya, kayak ya gimana pun anak kita itu melakukan salah, orang tuanya tetap ngedampingin gitu. Ada situasi di mana dia tuh udah ngedown banget si Nauranya, ditinggalin sama cowoknya, tapi akhirnya orang tuanya dibalik kekecewaannya, ayo kita cari solusinya bareng kayak gini gitu, kamu tenang, kamu punya mama papa. Itu sih bagi gue dalam ya message-nya. Oke, yang gue kurang suka dari series ini mungkin ada beberapa yang masih kayak sinetron serba kebetulan ketemu dia, serba kebetulan ada di sini. Itu kayak terutama episode 3-nya ya. Ada juga kayak apa ya, ada suatu situasi tuh yang kayak ini maksudnya apa sih? Waktu si bapaknya Naura ini nyamperin, udah tahu Nauranya hamil, nyamperin si Yuda gitu ya. Terus dia bawa sapu gitu, ngejar-ngejar Yuda, marah-marah gitu. Nih jadi kayaknya jatuhnya nih sebenarnya mau emosional yang serius atau mau lawak, karena jadinya bingung nih. Kayak mending gak usah pakai sapu, udah tahu kan bapaknya itu kan mantan petinju gitu ya. Jadi kita bingung nih mau ketawa atau mau sedih gitu. Karena ini baru 3 episode ya, masih impress awal aja gitu, 3 episode pertama. Ya overall menurut gue ini kayak series Indonesia yang beda sih dari bandingin series WeTV sebelumnya yang lumayan, yang selain production value-nya besar, cuman bener-bener detailnya tuh dipikirin banget nih, kayak vibes-nya tuh mirip-mirip drakor gitu loh. Terus juga kayak setnya tuh serba estetik, kamarnya kayak gitu-gitu. Oke, sekian aja review dari gue. Ya mungkin teman-teman ada pendapat yang sama atau yang beda, atau mungkin pengen mengutarakan gue tim mana nih, tim Yuda apa tim Kinan ya. Kalau gue mah udah pasti ya cowok, sebaik-baiknya cowok adalah cowok yang mau bertanggung jawab, udah otomatis ya udahlah tim Kinan. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe video ini. Thank you, bye-bye.